warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas A pada mata kuliah praktikum lanjut teknik kimia, program studi teknik kimia tahun angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum yang akan kami lakukan. Namun sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahma Yunita Amalia dengan NIM 19252. Kemudian rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Sekar Rasti Mulyono dengan NIM 190020053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita dari kelompok 12 sesi 2 praktikum lanjut teknik kimia. Baik, pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan mengenai menara distilasi height of packing equivalent to a theoretical plate atau yang biasa disebut dengan HETP. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah plate yang sepadan dengan tinggi packing menggunakan konsentrasi umpan pada menara distilasi. Oke, memasuki poin selanjutnya yaitu tentang dasar teori. Untuk dasar teori sendiri saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang destilasi dan HETP yang sesuai dengan judul kita yaitu menara destilasi HETP. Nah, untuk destilasi sendiri itu merupakan pemisahan suatu zat atau campuran yang dipisahkan dengan berdasarkan perbedaan titik didihnya maupun kevolatilitas dari zat tersebut dengan adanya pemanasan. Oke, sebelumnya kenapa disebut volatil? Volatil itu merupakan bahan yang mudah menguap seperti itu. HETP atau height of packing equivalent to a theoretical plate merupakan tinggi packing yang memberikan perubahan komposisi yang sama dengan perubahan komposisi dari suatu plate teoritis. Kemudian, untuk metode yang digunakan dalam menghitung jumlah plate teoritis yaitu ada dua. Yang pertama, metode French-K, di mana metode ini berlaku pada kondisi reflux total, di mana garis operasi berhimpit dengan diagonal 45 derajat dan volatilitas relatif yang tetap. Persamaan ini hanya dapat digunakan untuk campuran yang relatif ideal dengan volatilitas relatif konstan. Dengan persamaan HETP sama dengan Z per Nm, di mana Z adalah tinggi kolom bahan isian dengan satuan cm dan Nm adalah jumlah plate minimumnya. Ya, untuk metode selanjutnya yaitu metode McCarthy. Metode ini digunakan untuk kondisi garis uap jenuh dan cairan jenuh dalam diagram entalpi komposisi. Yang keduanya itu sejajar. Yang keduanya itu berupa garis dan sejajar dengan kecepatan aliran molal konstan. Untuk penentuan HETP dengan metode ini dilakukan dengan melihat kurva keseimbangan fase cair dan fase gas. Untuk persamaannya dapat kita lihat seperti yang di samping, yaitu fraksi mol etanol pada fase gas sama dengan volatilitas relatif rata-rata dikali dengan fraksi mol etanol pada fase cair dibagi dengan 1 ditambah dalam kurung volatilitas relatif rata-rata dikurang 1 lalu dikalikan dengan fraksi mol etanol pada fase cair. Persamaan ini diturunkan dari hukum Raoult dan Dalton. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan, alatnya yang pertama yaitu refraktometer, di mana refraktometer digunakan sebagai alat untuk menghitung indeks bias dari umpan, kemudian residu dan destilat. Yang kedua adalah glass beaker. Di sini glass beaker digunakan sebagai wadah untuk pencampuran dan pengadukan. Lalu ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu pada proses reboiler. Kemudian ada menara distilasi yang digunakan sebagai alat untuk memisahkan campuran. Dalam hal ini campurannya adalah etanol dan aqueous. Lalu ada pendingin, di mana pada pendingin ini terjadi proses reflux, yaitu kondensasi uap dan berbaliknya kondensat ke sistem asalnya. Ya, alat selanjutnya yaitu ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini itu digunakan untuk mengambil sebagian kecil dari sampel yang nantinya akan
hitung indeks biasnya, dilihat indeks biasnya dengan menggunakan refraktometer. Nah, selanjutnya yaitu ada labu leher 3. Nah, labu leher 3 seperti yang digambar di samping ini yaitu berfungsi untuk menampung larutan umpan yang telah dibuat untuk dilakukan proses reboiler. Ya, selanjutnya yaitu ada bahan isian. Nah, bahan isian yang digunakan pada proses kali ini yaitu kaca. Nah, kaca ini berupa kepingan-kepingan kaca yang fungsi dari kacanya ini sendiri yaitu untuk supaya pada saat prosesnya berlangsung itu gas tidak langsung menguap, tapi terhambat dulu, jadi kacanya ini sebagai penghambatnya seperti itu. Ya, alat selanjutnya yaitu aliran air pendingin. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Aliran air pendingin ini berfungsi untuk mengalirkan air dari pendingin. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan alat yang digunakan untuk percobaan nanti. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu gelas ukur. Nah, gelas ukur seperti ini. Nah, itu digunakan untuk mengukur volume dari bahan yang akan digunakan nanti. Nah, untuk selanjutnya yaitu timbangan. Nah, timbangan seperti ini. Nah, ini merupakan timbangan digital, timbangan Ohaus yang teliti seperti itu. Nah, ini digunakan untuk menimbang nanti dari berat pignometer atau berat larutan yang akan dicari densitasnya. Nah, selanjutnya yaitu pignometer. Nah, pignometer inilah yang digunakan untuk menghitung densitasnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pemanas. Nah, pemanas ini sebagai sumber untuk memanaskan si labu leher 3-nya nanti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bahan yang akan digunakan yaitu aquades dan alkohol. Nah, untuk aquades sendiri ini berbeda dengan aquades dengan air biasanya. Nah, kalau air biasa itu mengandung mineral-mineral dari keran seperti itu. Nah, untuk aquades ini itu merupakan air hasil suringan. Jadi air yang bersih dari mineral-mineral gitu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk etanol. Nah, etanol ini tuh dia memiliki sifat fisika dan kimia itu mudah terbakar, baunya seperti khas alkohol pada umumnya. Terus selanjutnya kalau tersentuh di tangan itu dingin, terasa dingin, dan itu iritasi juga untuk tangan. Nah, untuk APD yang digunakan nanti itu tuh jas laboratorium, sepatu yang tertutup, terus memakai kacamata, dan karena itu nanti aromanya itu tuh dapat menyengat dan bisa membuat iritasi pada mata juga. Jadi disarankan untuk menggunakan kacamata dan terutama masker. Nah, itu juga penting. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, keren. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah cara kerja. Nah, cara kerja yang pertama itu adalah menimbang bobot bahan dengan pignometer. Nah, menimbang dengan pignometer ini caranya adalah yang pertama-tama itu menimbang pignometer kosong. Itu ditimbang, terus dicatat nilainya, terus setelah itu menimbang pignometer yang ada isinya. Nah, terus isinya itu aquades. Nah, selanjutnya menimbang pignometer dengan isian etanol 90% tersebut. Nah, itu pignometer yang digunakan adalah pignometer dengan kapasitas 10 ml. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menghitung densitas dari bahan. Nah, cara penghitungan densitas ini kan menggunakan perbandingan dari etanol dengan aquades. Nah, jadi rumusnya adalah rho dari etanol sama dengan massa dari etanol dibagi dengan massa aquades dikali dengan rho aquades. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencari massanya itu nanti dari massa bobot aquades plus
pigno itu dikurangi dengan bobot pigno kosong. Nah, etanol juga bobot pigno plus aquades dikurangi dengan bobot pigno kosong sehingga diperoleh bobot aquades dan bobot etanol. Jadi seperti itu untuk perhitungannya. Nah, selanjutnya membuat larutan umpan dengan perbandingan alkohol dengan aquades adalah 100 banding 100 ml. Jadi 1:1. Seperti itu. Nah, untuk cara kerja selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, setelah membuat larutan umpan, kita memasukkan larutan umpan yang telah dibuat tadi ke dalam labu leher 3. Nah, pada labu leher 3 ini nantinya akan ada proses pemanasan atau reboiler. Nah, nantinya itu setelah dimasukkan larutan umpan ke dalam labu leher 3, kemudian digoyangkan, diaduk dengan cara digoyangkan seperti itu, karena kita tidak mungkin memasukkan pengaduk ke dalam labu leher 3, ya kan. Nah, kayak gitu sampai larutan itu digoyangkan sampai larutan menjadi homogen. Selanjutnya yang kelima yaitu setelah mengambil mengambil sedikit dari sampel larutan umpan tadi dengan menggunakan pipet tetes yang nantinya larutan yang diambil ini itu diukur dengan menggunakan diukur indeks biasnya dengan menggunakan refraktometer. Ya, selanjutnya yaitu memasang pemanas listrik dengan kondisi maksimal. Cara kerja yang selanjutnya yaitu mengambil destilat dengan cara tertutup sehingga terjadi reflux total, di mana umumnya reflux total ini terjadi pada 15 menit awal. Lalu mengambil 2 ml destilat dan mencatat waktu penampungannya. Cara kerja tadi diulangi sebanyak 5 kali. Lalu menampung dan mengukur indeks bias destilat menggunakan alat refraktometer, menghentikan proses pemanasan, kemudian mengambil residu dan menghitung indeks biasnya menggunakan refraktometer. Lalu yang terakhir menentukan destilat, densitas umpan, destilat, dan residu dengan pembanding aquades. Sekian video praktikum menara distilasi HETP dari kami kelompok 12 Teknik Kimia kelas A. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.